Selamat datang di acara pernikahan massal pertama untuk 100 pasangan, 50 pasangan pengantin akan di sini menyelesaikan saksi hukum pengambilan sertifikat yang disiarkan secara nasional. Musi bilang, dia ingin menjadi yang pertama menjemputku, aku ingin memberinya kejutan. Kak, si ini tidak pantas kan? Pernikahan ini disiarkan secara nasional. Kamu ingin menikahi kakak iparmu yang janda di tengah kekacauan. Kak Heng akan sangat malu. Tidak ada cara, kakak ipar sudah menjanda 3 tahun. Orang tua tidak pernah menunjukkan wajah ramah. Hanya jika aku menikahinya keluarga akan benar-benar menerimanya. Tapi kamu lupa, setelah Kak Heng ditinggal kakakmu dulu hampir melompat ke sungai. Kamu menghabiskan 3 tahun baru bisa mengeluarkannya dari bayang-bayang. Jika dia tahu dirinya sendiri oleh wanita yang sama, direbut suaminya 2 kali, pasti dia akan marah besar. Pernikahan massal ini memang banyak orang dan mata semua pengantin wanita memakai kerudung. Nanti bilang saja tidak mengenali, lagi pula kalian juga tahu. Awalnya aku demi kakak ipar bisa menikah dengan kakakku dengan lancar maka aku mendekati Xiao Heng. Sekarang kakakku tidak ada. Sudah seharusnya aku yang melindungi kakak ipar. Lalu soal Kak Heng. Dia dan aku selalu cinta platonis. Yang dia cari adalah resonansi jiwa, tidak butuh pernikahan, tidak akan peduli dengan sertifikat itu. Kalian berdua jaga di 302, jangan biarkan dia keluar dan membuat keributan. Tunggu sampai di lokasi cap dan ambil sertifikat setelah siaran TV selesai. Orang tuaku, meskipun tidak setuju, sudah terlambat. Ternyata aku sebodoh ini. Selama ini ditipu olehmu selama 3 tahun. Platonis. Tidak peduli sertifikat itu Musi. Karena kamu begitu murah hati, maka pengantin pria ini siapapun bisa jadi. Aheng, cepat datang menghalangi pintu. Musi dan yang lain sudah melewati rintangan pertama. Cepat, Musi sudah sampai rintangan kedua. Sebentar lagi, dia naik menjemput. Bagaimana kita menyulitkannya? Jangan pikirkan lagi. Apa maksudnya? Pernikahan ini mungkin tidak jadi. Ada apa? Kalian berdua bukankah sudah menunggu pernikahan massal ini sudah lama, dan bersusah payah mendapatkan slotnya? Kenapa malah jadi tidak bisa menikah? Muksi, bisakah kita tidak ikut pernikahan 100 orang? Kita adakan saja yang kecil, biarkan ibuku bisa duduk di kursi roda menyerahkanku padamu. Slotnya sudah susah payah didapat, jangan manja. Pernikahan 100 orang ini disiarkan langsung, ibumu bisa nonton di ruang rawat, sama saja. Heng, ibu tidak bisa melihatmu pakai gaun pengantin berjalan ke sini. Kamu bisa lihat siaran langsung di HP, ingat buka ya. Dia dan aku selama ini cinta platonis. Yang dia cari adalah resonansi jiwa, tidak peduli pada pernikahan. Tidak perlu surat itu. Maaf. Pernikahan ini harus aku jalani. Tapi pengantin pria, bukan dia. Aneh, kenapa cuma 2 pria pendamping berdiri di pintu? Muksi mana? Pasangan ke-20. Tantangan sudah selesai? Bukankah dia harusnya yang pertama menjemput pengantin? Nuan. Nanti kalau pengantin pria datang, jangan terlalu menyulitkannya. Iya. Belum menikah saja sudah sayang Muksi kamu. Baiklah, lihat dia sudah 3 tahun mengejarmu. Tidak mudah, aku suruh para pendamping kurangi teka-teki. Serius, Muksi pasti gila tampan hari ini. Kalian bersama 3 tahun, dia bahkan jarang pegang tanganmu. Hari ini daftar nikah, kamu gugup? Tidak gugup. Bohong, bibirmu sudah putih. Anakku, hari ini cantik sekali Ma. Lihat siaran langsung, asik, demi menikahimu, main game. Lewati rintangan sangat bersemangat, kamu nanti jangan menyulitkannya. Ma, aku tahu. Tante putri Anda adalah pengantin hari ini? Iya, 50 pasangan daftar nikah bersama, disiarkan TV. Putriku menikah dengan pria baik, selama 3 tahun ini, tidak pernah membuatku khawatir. Menyayangi putriku seperti biji mata. Ibu sudah tidak sabar ingin lihat kalian daftar nikah. Sudahlah Ma, di sini banyak orang sinyal jelek, nanti selesai daftar aku telepon lagi. Sebenarnya pernikahan gaya Tionghoa ini cukup bagus, nggak perlu bersulang, nggak capek, dan disiarkan langsung secara nasional. Bibi pasti senang melihatnya, sakitnya langsung setengah sembuh. Tapi kenapa Musi belum datang? Ruang lain sudah menjemput pengantin, pembawa acara di bawah sudah manggil pasangan pengantin ke-27.
Jangan buru-buru, ayo sini dulu. Tapi serius, Aheng. 3 tahun lalu siapa sangka akhirnya kamu bisa menikah dengannya? Waktu itu kamu disakitimu, yang sampai separah itu aku benar-benar takut. Dulu saat kamu dengannya kami semua mengira kalian pasti akan menikah, tiba-tiba muncul Shen Yun. Itu setelah aku dicampakkanmu yang pertama kali aku bertemu dia lagi. Dan alasan dia mencampakkanku. Katanya, tidak cocok karakter. Saat itu, aku baru tahu, brengsek yang paling menyakiti aku adalah kakaknya Musi, dan perebutnya, Shen Yun sudah jadi kakak iparnya. Kakak ipar ini, Xiao Heng. Asi, ini pacarmu? Aheng, beri aku kesempatan. Aku akan baik padamu seumur hidup. Masalah masa lalu biarkan berlalu, oke? Xiao Heng. Dia nggak bisa minum, aku gantikan. Tapi tak lama kemudian Mu yang tewas dalam kecelakaan konstruksi pantes aja. Aku sebenarnya nggak mau di hari bahagiamu bicara ini, tapi aku kesal, pernikahan 100 pasangan hari ini kuotanya berharga banget. Shen Yun itu kok bisa ikut? Yang menikahinya ternyata Musi, teman sekamar kampus, yang baru pulang Lukian. Apa semua pria suka wanita murahan kayak gitu? Dulu saat tunanganmu dengan Mu Yang, dia di depan kedua keluarga dan teman kerabat meninggalkanmu cari Shen Yun. Aku keluar sebentar. Katanya, dia nggak enak badan, perlu ditemani. Hasilnya, dia malah tidur dengannya. Malam itu, kamu sendirian ke tepi sungai, kalau bukan Musi lompat dan menarikmu naik. Kami semua mengira dia, dewa yang diturunkan untuk menyelamatkanmu. Dia mengejarmu 3 tahun, sekarang kupikir pria mana yang bisa sampai segitunya, dia benar-benar mencintaimu. Kamu salah. Dia nggak cinta aku. Apa katamu? Dia mendekati aku biar kakaknya bisa menikah dengan kakak laki-lakinya. Apa? Maksudmu apa? Nuan, kamu nggak pernah lihat dia keluar rumah setiap tengah malam untuk menemani janda kakaknya? Kamu nggak dengar dari 10 kata, 8 diantaranya bilang, kakak ipar susah dengan nada kamu harus mengerti. Kamu juga nggak tahu, setiap ulang tahunku, hari peringatan, dia harus makan dulu sama janda itu, baru rayain sama aku. Aku seharusnya sadar dari dulu. Aku cuma nggak tega ninggalin orang yang menarikku keluar dari jurang. Kamu tuh, selalu cerita yang baik aja. Sebenarnya ada apa? Jangan kira aku nggak lihat. Musi sama janda kakaknya itu kadang kelewat baik sampai nggak wajar. Dulu aku pernah tanya, kamu selalu bilang nggak apa-apa. Dia kan kakak ipar, wajar. Karena itu dari kamu, aku nggak nanya lagi. Tapi aku tetap perhatiin diam-diam. Sampai hari lamaran, dia berlutut di depan kantor kalian, bunga mawar penuh alun-alun, saat teriak nama kamu, suaranya sampai serak. Aku pikir, orang seperti itu, masa nggak cinta sama kamu? Nikah sama aku. Jadi semua dugaan itu, hari ini semuanya gugur. Ahengku, akhirnya akan bersatu dengan cinta sejati. Dia datang, Musi datang. Cepat, Aheng, duduk manis. Turunkan kerudungnya, jangan sampai dia lihat. Xiao Nuan tertawa karena dia pikir Musi akhirnya datang. Aku juga tertawa, karena mempelai pria memang akhirnya datang. Lima 50 pasang pengantin, semua sudah hadir. Sekarang, silakan semua pengantin berhadapan, mulai ikrar janji. Tunggu.
Ada yang salah. Apa yang salah? Salah? Salah di mana? Ya ampun Kak Shi, ini siaran langsung nasional. Kenapa kau hentikan mendadak? Qin Jian, aku merasa cemas. Tim yang terakhir masuk. Siapa sebenarnya? Kak Shi, kau terlalu banyak berpikir. Penyelenggara tadi bilang harus genap 50 pasangan baru bisa mulai sumpah live. Kurang satu pun tidak boleh. Anak itu, Lucian tidak mau menghambat jalannya acara mencari seorang gadis sembarangan untuk menggantikan posisi pengantin wanita sebagai pelengkap. Pelengkap? Lalu bagaimana dengan Aheng? Aku sudah tempatkan 2 orang menjaga pintu 302 dengan ketat. Tidak bisa keluar. Justru kau jangan halangi kemajuan semua orang sekarang. Selesaikan sumpah cepat dan ambil surat nikah. Anak itu, Lucian seumur hidupnya hanya pantas mencari pelengkap. Ada apa, Asi? Tidak apa, lanjutkan segera. Lanjutkan. Kekhawatiran yang sia-sia. Sepertinya pengantin pria kita terlalu bersemangat. Baik, sekarang, silakan semua pengantin pria pegang tangan pengantin wanita kalian. Pengantin pria menghadap pengantin wanita. Nanti kita tidak buka kerudung. Buka kerudung. Asi, Jangan menangis. Hari ini adalah hari yang baik. Yang kurang adalah, wajah ini bukan Aheng. Lagi pula, Ahenglah yang tempatku bercinta secara spiritual. Dia begitu bersih murni dan jernih. Tidak seharusnya terikat oleh pernikahan kertas duniawi ini. Silakan semua pasangan baru ikuti saya mengucapkan sumpah. Saya bersumpah. Mulai sekarang. Baik miskin maupun kaya. Sakit maupun sehat. Aku akan menjagamu dengan baik. Silakan semua pasangan baru menuju aula mengambil milik kalian ikrar abadi. Orang seperti Lucian yang seenaknya mencari aktor figuran bisa berakting begitu serius sungguh konyol. Asi, sedang memikirkan apa? Semua sudah masuk. Kita harus pergi ke aula pengambilan surat nikah. Ayo. Musi, Senyun, Ya, cap jempol. tempat pengisian formulir. Untuk momen ini aku sudah bersiap selama 3 bulan penuh. Aku bilang ke Heng, aku ingin memberinya pernikahan yang paling tak terlupakan. Aku begadang 2 malam, baru dapat slotnya. Kamu tidak perlu khawatir apapun, semua akan kuatur. Aku tidak bisa memberimu pernikahan tradisional yang rumit, tapi aku akan memberimu setiap gadis hak yang harus dimiliki saat menikah. Pernikahan 100 orang ada live streamnya, ibumu di ruang rawat juga bisa lihat, sama saja. Aku benar-benar ingin memberimu pernikahan yang paling megah. Selamat. Suatu saat, selama 3 bulan persiapan itu, aku hampir benar-benar mengira hari ini yang berdiri di depanku orang yang menikah denganku akan jadi Xiao Heng. Asi, terima kasih. Tujuannya tercapai. Mulai hari ini dia bukan lagi yang dimaki orang tuanya. Pembawa sial,
bukan lagi yang dari keluargamu tanpa status yang sah yang hina sampai ke tanah janda. Kamu mau menikah lagi? Jangan harap. Selama aku masih hidup, kamu harus untuk A, yang menjanda selama 10 tahun. Pembawa sial yang keras, kepala sepertimu membunuh anak sulungku saja belum cukup. Kalau mau pergi, boleh keluar tanpa bawa apa-apa, dan keluargamu di desa jangan salahkan kami tidak berperasaan. 10 tahun, ada berapa 10 tahun dalam hidup aku gunakan selembar ini, akta nikah yang tipis untuk menukar ketenangan 10 tahun ke depannya. Ini status yang bisa kuberikan padanya juga adalah untuk pasangan orang tua biadab itu. Tuduhan yang paling keras. Asi, mulai hari ini aku menjadi milikmu. Apapun yang harus dihadapi nanti, aku tidak takut lagi. Kenapa menangis? Ini adalah ketenangan yang kujanjikan padamu. Mulai hari ini kamu adalah nyonya masa depan, keluargamu adalah akumu, si istri yang sah. Tidak ada yang berani memberimu wajah masam lagi. Bahkan dua orang tua keras kepala itu pun tidak. Asi, aku benar-benar. Aku sangat takut ini hanya mimpi. Bukan mimpi. Nanti saat keluar, jika orang tua menghalangi di luar, kamu jangan bicara apapun, cukup menunduk dan ikuti aku. Live stream sudah ditayangkan, sudah terlanjur, bahkan jika mereka mau meluapkan amarah, hanya bisa ke arahku. Setelah kamu kembali ke kamar simpan, surat ini baik-baik, mengerti? Aku ikuti kata-katamu. Asi, Ada apa? Bukankah Lukian bilang cari wanita sembarangan buat numpang saja? Untuk mengisi kuota, perlu sampai segini. Dia benar-benar membawa wanita itu ke loket pendaftaran nikah. Setelah stempel itu dicapkan, dia bakal menikah lagi. Apa dia gila? Asi, kamu lihat apa? Pengantin wanita Akian itu, siapa sebenarnya? Mungkin dari penyelenggara protokoler yang dipinjam sementara. Atau figuran yang butuh uang. Lukian si bocah itu, perbuatannya selalu tidak tahu batas, cari orang numpang itu urusan satu hal, jangan benar-benar gegabah. Kalau sampai serius, baru masalah. Kali ini juga berkat Akian mau membantu. Lagi pula di lingkaran Beijing, siapa yang tidak tahu watak orang tuamu? Orang lain takut dibalas dendam keluargamu, malah pada menghindar, mana berani menemani. Aku daftar pernikahan 100 orang ini. Kalau kali ini dia benar-benar cocok dengan gadis itu juga bukan hal yang buruk kan? Lagi pula, cinta selalu butuh sedikit dorongan. Menurutmu, Asi? Asi. Muyang, pria brengsek itu, pada hari pertunangan kalian, dia meninggalkanmu dan pergi mencari Shen Yun, katanya dia tidak enak badan. Kenapa dia tidak mati saja? Aku benci Muyang. Aku benci dia dengan mudah mendapatkan Shen Yun yang didambakannya. Dan aku juga benci dia karena menginjak-injak status yang diperoleh Shen Yun. Selama Xiao Heng terus mengganggu, Shen Yun akan selamanya dicap sebagai selingkuhan, keluargamu tidak akan tenang. Tapi bagaimana jika Xiao Heng aku selamatkan? Asalkan Xiao Heng aku selamatkan, dan aku cintai, dia akan sangat berterima kasih. Dan rela pindah ke pelukanku, tidak akan mengganggu Muyang lagi. Hanya dengan cara ini Shen Yun bisa dengan tenang menikah ke keluargamu. Yang aku selamatkan adalah Xiao Heng, tapi yang aku jaga adalah Shen Yun. Meskipun sebagai adik laki-laki, itu juga semacam kebahagiaan lain. Hari itu, aku duduk seperti itu selama lebih dari 1 jam. Badan sebelah kiri mati rasa, tapi aku tidak bergerak sama sekali, takut membangunkannya. Saat itu, tiba-tiba ada suara di hatiku berkata, biarlah begini saja, seumur hidup juga baik. Aku bahkan sangat berterima kasih pada dorongan melompat ke sungai saat itu. Apapun tujuannya, setidaknya itu membuatku bertemu Xiao Heng.
Tapi tidak kusangka, Mu yang meninggal begitu cepat. Kecelakaan di lokasi konstruksi, hilang begitu saja. Pembawa sial, Ayang, kalau bukan karena memberimu membeli cincin berlian murahan itu, masakan terburu-buru ke proyek untuk mencocokkan akun. Kau pembawa sial. Kau telah membunuh anakku. Mau juga mencaplok harta keluargamu? Jangan pernah berpikir. Seumur hidup kau akan berlutut di depan altar, jangan kemana-mana. Mereka pikir aku yang membawa sial sampai Muyang mati. Setiap hari wajah mereka tidak ramah padaku. Asi, tolong aku. Selamatkan aku. Asi. Asi, kamu mikir apa? Nggak apa-apa. Ayo, akta nikahnya sudah selesai, tujuannya sudah tercapai, kita keluar dulu. Si gawat. Pelan-pelan. Liftnya belum dipotong. Kamu mau seluruh negeri tahu ada masalah? Bilang. Sebenarnya ada apa? Tadi saya buka pintu masuk untuk ngantar barang. Pengantin wanita kamu kabur di dalam kamar kosong. Xiaonuan juga tidak ada di kamar. Kabur? Dia bisa lari kemana? Benar-benar tidak ada orang. Spray dan selimut berantakan. Ada apa ini? Bukankah saya sudah menyuruh kalian untuk menjaga ketat di depan pintu 302? 2 orang jaga di sana. Mereka 2 orang bisa hilang begitu saja? Para penonton, para kerabat, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pasangan yang ke-50 yang berhasil mengambil akta nikah. 50 pasangan, penuh kebahagiaan. Dengan ini, upacara akta nikah, pernikahan 100 orang selesai dengan sempurna. Sekarang, mohon semua pasangan bawa akta nikah, kalian dan berkumpul di tengah alun-alun. Asi, kamu dengar enggak? Sudah selesai. Kita berhasil. 50 pasang. Semua berhasil ambil akta. Maaf. Kami benar-benar sudah berusaha. Saya dan Xiaoli jaga di depan pintu 302, bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Tapi entah siapa yang menyerang dari belakang. Gerakannya sangat cepat, menakutkan. Leher belakang kami sakit, langsung ambruk di sana. Dipukul sampai pingsan. Saat kami bangun, pintunya terbuka. Di dalam tidak ada satu orang pun. Aheng hilang. Xiaonuan juga hilang. Asi, kalau Aheng benar-benar terjadi sesuatu. Tidak usah cari. Asi, itu kan istri kakak, dia kabur. Bagaimana kita selesaikan? Sepertinya dia sudah tahu. Kabur di saat genting ini. Benar, itu Xiao Heng yang bisa dia lakukan? Dulu, saya lebih perhatian pada Aheng. Xiao Heng mulai terlihat tidak senang. Orangnya, di permukaan terlihat lembut seperti kucing, tapi di dalam hatinya keras kepala. Dia tidak tahan dengan hal yang tidak beres. Biarkan dia pergi. Dia sekarang menemukan bahwa pengantin diganti menjadi kakak ipar, pasti dia marah di dalam hati. Biarkan dia tenang dulu. Jika kita mencarinya sekarang, hanya akan membuatnya lebih marah. Kak Si benar tidak akan mencarinya. Bagaimana jika Kak Heng? Mencari apa? Kemana dia bisa pergi? 3 tahun lalu, dia seperti boneka yang hancur. Dia gemetar hebat dalam pelukanku. Akulah yang menariknya kembali dari pintu neraka. Aku menemaninya, melewati hari-hari tersulit, mengajaknya makan, menemaninya berobat, melihatnya dari 40 kilogram sedikit demi sedikit kembali ke berat normal. Semua temannya tahu aku adalah penyelamatnya. Ibunya yang sakit parah pun menganggapku seperti anak kandung. Saat dirawat di rumah sakit, nenek tidak mau mendengarkan siapapun, hanya mendengarkan aku, Musi, seorang. Musi,
Xiao Heng, kamu tidak bisa lepas dariku, nyawamu kuberikan, sisanya aku rawat, bahkan ibumu, kau serahkan ke tanganku, kemana kau bisa lari, marahlah jika mau. Asal jangan di saat genting ini lari ke depan, kamera merusak rencanaku. Lalu bagaimana nanti menjelaskannya padanya? Setelah kembali, ada 100 cara untuk menenangkannya, dia tidak pernah meminta banyak, cukup aku meneteskan beberapa air mata mengatakan, beberapa kata bahwa kakak ipar itu kasihan, dia tetap akan kembali padaku dengan patuh. Ayo, tujuan sudah tercapai, karena sudah di sini tenanglah menjadi pengantinku. Asi tadi. Tidak apa-apa. Karena sudah di sini, ayo kita sapa Lukian. Asi. Jangan pergi. Aku tadi melihat Lukian sepertinya sudah pergi. Pergi di saat seperti ini, kupikir dia sangat membantu kali ini, tepatnya ingin bernostalgia dengan kesempatan ini dan memberinya angpau besar, sebagai imbalan dia malah pergi. Ayo, ke tengah, ke tengah. Benar-benar kacau pernikahan yang disiarkan langsung secara nasional. Foto bersama adalah acara utamanya, kurang satu pasangan, seperti apa jadinya? Hei, tunggu sebentar. Halo, ada yang bisa dibantu? Itu pasangan terakhir, kan? Foto bersama akan segera dimulai, kenapa mereka pergi? Kurang satu pasangan, bagaimana foto diambil? Alur dari penyelenggara bagaimana instruksinya? Lukian oh, Anda maksud yang nomor 50? pasangan Tuan Lu, kan? Ya, mereka. Mereka tadi memang sudah menyelesaikan prosedur pergi lebih awal. Awalnya foto bersama wajib diikuti, tapi pasangan Tuan Lu lebih awal pergi karena alasan khusus. Katanya ibu dari pihak wanita dalam keadaan darurat, ini masalah hidup dan mati, penyelenggara memberi izin khusus. Mereka pergi duluan. Ibu keadaan darurat. Asi Heng Heng, keinginan terbesar ibu seumur hidup adalah melihatmu menikah dengan Aheng. Hari itu pasti aku akan nonton siaran langsung sampai selesai. Ibu Xiao Heng terus menonton siaran langsung, disakan angan, setiap hari dia menghitung hari hanya untuk melihat momen ini. Jika tadi dia melihat di TV, orang yang dengan mulut manis akan menjaga putrinya seumur hidup sebagai menantu, sedang menggandeng tangan wanita lain dan mengucapkan sumpah nikah, apa dia sanggup? Ternyata Lukian dan gadis itu sungguh-sungguh. Baru saja menikah langsung buru-buru menemani mertuanya. Asi, nanti kita juga pilihkan hadiah yang bagus. Nanti kasih amplop besar deh. Soalnya kali ini dia sangat membantu kita. Asi, ada apa? Mukamu kenapa pucat sekali? Yang di baris belakang ke tengah 1, 2, 3, lihat kamera. Asi, jangan pikirkan Lukian lagi. Ayo kita foto bersama dulu. Foto 100 orang yang disiarkan langsung ini. Hanya sekali seumur hidup, aku ingin berdiri rapi bersamamu. Hari ini mereka menikah. Semuanya berjalan sesuai. Rencana saya. 1, 2, 3, lihat kamera. Akta nikah sudah diambil, proses sumpah sudah disiarkan secara nasional, sekarang seluruh dunia tahu aku suami Shen Yun. Orang tua meskipun sekarang memecahkan TV di rumah ingin menentang sudah terlambat. Pengantin pria nomor 30, cepat ke posisi tinggal kalian saja. Tidak jadi foto. Asi, apa katamu? Aku pergi ke rumah sakit dulu. Aku ikut. Kamu pergi ngapain? Asi, aku khawatir sama kamu. Kamu pergi sendiri. Kalau tante lihat siaran langsung marah sama kamu, memarahimu terus mengusirmu, gimana? Aku menemanimu. Setidaknya aku bisa membantumu menjelaskan sedikit. Lagi pula, kejadian hari ini pada akhirnya juga karena aku. Jika bukan karena menyelamatkanku, kamu tidak akan semenderita ini, Aheng. Secara moral dan logika,
Aku seharusnya pergi minta maaf pada tante. Ayo naik. Nanti setelah sampai di ruang pasien, kamu jangan bicara dulu. Aku lihat situasi, nanti panggil kamu. Xiao Heng, selama 3 tahun ini, aku sudah tahu sifatmu yang itu, sudah aku pahami. Asal aku menunduk, meneteskan 2 butir air mata, kamu pasti akan memaafkanku juga. Seperti yang telah terjadi berulang kali. Xiao Heng peduli pada ibunya, dia tidak akan pergi jauh. Lu Qian, kenapa kamu di sini? Kenapa? Apa rumah sakit ini milik keluargamu? Ibu mertuaku bilang ingin menemuiku. Jadi aku datang. Ibu mertua? Lu Qian memanggil ibu Xiao Heng sebagai mertua. Akian, kebetulan sekali. Urusan hari ini, terima kasih banyak atas bantuanmu. Lihat kami, baru saja selesai ambil sertifikat di aula, belum sempat bertanya padamu dengan baik. Oh iya, kamu hari ini berpasangan dengan siapa? Tadi di aula aku melihatmu, memegang tangan pengantin wanita ambil sertifikat. Aku dan Asi bilang, kalau serius, kita harus memberimu angpau besar. Akian, kamu kenapa diam sekali hari ini? Suami, kamu mengupas apel kok lama sekali? Suara itu, sudah ku dengar selama 3 tahun. Ku dengar. Istriku memanggilku. Lu Qian, kamu cari mati? Ambil. Ini sedikit tanda kasih dari ibu. Meskipun pernikahannya sederhana, tapi aturan yang harus ada tidak boleh kurang. Ibu, tidak usah, kami sudah ambil sertifikat. Kami akan menjalani hidup dengan baik ke depannya. Suami, kenapa kamu masih diam di pintu? Ibu memberikan angpau. Ayo cepat ambil. Tentu saja harus terima pemberian ibu. Heng, kamu ikut aku keluar sebentar. Ada yang mau kubicarakan denganmu. Dia sudah sibuk seharian hari ini, lelah, tidak mau bergerak. Lu Qian, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia tunanganku. Koreksi sedikit, adalah mantan tunangan. Sebelum hari ini dia adalah, Tapi setelah hari ini, dia adalah istriku. sertifikatnya sudah distempel, mau lihat? Heng, kamu harus marah-marah sama aku, sampai seperti ini? Aku cuma sebentar tidak mengawasimu, membuatmu sedikit menderita, lalu kamu sembarangan cari orang untuk ambil sertifikat. Apa artinya hubungan bertahun-tahun ini? Di matamu, apakah pernikahan hanya alat untuk membalasku? Kamu pikir aku hanya marah-marah padamu? Maksudku kamu tinggal tunggu sebentar. Sampai aku mengatur semuanya di sana aku akan... Akan apa? Apa kamu ingin aku memakai kerudung penutup kepala? Menunggu seorang yang tidak akan pernah datang untuk membukanya? Atau kamu ingin aku menunggu siaran langsung? Melihat tunanganku mengucapkan sumpah dan mengambil sertifikat dengan wanita lain, kemudian bersyukur menunggumu, kembali memberiku sedikit perhatian. Heng, aku tidak punya pilihan, bukankah kamu selalu ingin mengadakan pernikahan yang khusus untukmu sendiri? Kalau begitu kita ulangi lagi, bahkan besok, tidak, malam ini aku akan menggantinya untukmu, aku akan membiarkan para pengiring pria menghalangi pintu sepuasnya, aku akan berlutut di depan umum untuk melamar. Maaf, aku belum punya rencana untuk menikah lagi. 3 tahun mengejar, 2 tahun berpacaran, dia selalu menjadi orang yang menungguku di tempat yang sama. Heng, cinta sejati tidak membutuhkan kertas itu. Aku pikir dia benar-benar tidak peduli dengan sertifikat itu. Aku pikir sejauh apapun aku pergi selama aku menoleh ke belakang,
Dia pasti masih di sana. Tidak sah Aheng, dengarkan aku, sertifikat yang kamu pegang itu sama sekali tidak sah. Hari ini adalah pernikahan 100 orang, tempatnya berantakan seperti itu. Lu Qian pasti hanya mencari seseorang secara acak untuk memenuhi jumlah dan menyelesaikan tugas. Ini termasuk pelanggaran prosedur. Kita pergi ke kantor, catatan sipil. Sekarang, kita mengajukan pembatalan. Pembatalan? Kenapa harus dibatalkan? Karena itu tidak nyata itu adalah Lu Qian yang memanfaatkanmu. Musi, apakah semua sertifikat pernikahan di dunia ini hanya yang kamu dapatkan bersamamu yang dianggap sah? Aheng, jangan tertipu olehnya, orang seperti Lu Qian, dia sama sekali tidak layak untukmu. Kamu pikir dia menginginkan apa darimu? Apakah kamu tahu dia dulu di belakang bagaimana dia menilaimu? Dia dulu secara pribadi saat minum bersamaku, pernah mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwa kamu bodoh, dia bilang seumur hidupmu. Kesalahan terbesar yang pernah kamu buat adalah mengikutiku, dia bilang otakmu kemasukan air sehingga kamu bisa dibodohi olehku. Aheng, kata-kata ini semua diucapkannya sendiri. Orang yang dari lubuk hatinya meremehkanmu, kamu berani mengambil sertifikat dengannya? Tidak percaya? Tanyakan padanya. Koreksi sedikit. Kata-kata itu aku ucapkan di depannya. Kamu dengar tidak? Orang seperti dia tidak pernah menghargaimu. Aheng, ikut aku pulang. Kita pulang dan hidup dengan baik, boleh? Musi, kamu menyakitiku. Ini pacarku Xiao Heng. Malam itu, dia duduk sendirian lama. Sebenarnya, hatimu juga bukankah berpikir seperti ini? Selama 3 tahun ini, kau memilihku untuk menemanimu, bukankah karena aku bodoh dan mudah dibodohi? Karena aku tidak akan menghalangi hubunganmu dengan kakak iparmu yang janda. Aheng, aku... Kau sudah dengan wanita lain menikah. Masih kesini untuk apa? Tante, dengarkan aku. Kejadian hari ini sebenarnya salah paham. Tidak ada salah paham. Siaran langsungnya sudah kulihat. Tidak ada 1 detik pun terlewat. Kau di depan kamera memegang tangan orang lain, mengucapkan sumpah pada orang lain, memasangkan cincin pada orang lain. Muksi, ini yang disebut salah paham? Baiklah, kau menikah dengan orang lain, anakku juga menikah dengan orang lain. Mulai sekarang, kita masing-masing jalan sendiri. Bagus. Tuanmu. Tahun-tahun sebelumnya, kau menemani Aheng, merawat wanita tua ini, aku berterima kasih padamu. Tapi urusan selanjutnya, tidak perlu kau khawatirkan. Menantuku bernama Lu, bukanmu. Silahkan kembali. Asi, kita pergi dulu. Kita lain hari bawa hadiah besar untuk minta maaf, oke? Pergi. Aheng, bukan seperti yang kau kira. Dengarkan aku. Bilang apa? Bahwa kakak iparmu yang janda tidak mudah? Atau mau bilang cinta platonis kalian sangat mengharukan? Jadi kau harus mengorbankanku untuk memenuhi statusnya. Xiao Heng, aku... Mas, kupas lagi 1 ya. Baik. Bajingan, apa yang kau lakukan? Kau tahu tidak, di perut Aheng sudah ada darah daging keluargamu kita? Kau bilang apa? Lihat sendiri.
Dia, demi di pernikahan memberimu kejutan besar, sebelumnya surat sudah ditunjukkan padaku dan ayahmu. Anak Aheng ini, demi menjaga harga dirimu, bahkan secara khusus meminta kakak iparmu yang baik ini, siapapun tidak boleh memberitahumu sebelumnya. Kau sudah tahu dari dulu? Shen Yun, kau sudah tahu dari dulu bahwa dia hamil? Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku memang tahu. Tapi Asi, apa hubungannya? Meskipun punya anak, bukankah kau tetap akan menyelamatkanku? Kita sudah menikah. Anak, nanti masih ada. Apa hubungannya? Musi, pakai otakmu. Hari ini kau menikah dengan Shen Yun disiarkan langsung secara nasional. Bukan hanya seluruh kota kita yang melihat, seluruh negara tahu kau mengganti pengantin wanita. Dengan watak Xiao Heng, apa kau pikir dia masih akan mempertahankan anak ini? Ada apa, Aheng? Beberapa hari ini aku sering melihatmu penuh rahasia. Tidak apa-apa. Pada hari pernikahan nanti, aku akan memberitahumu langsung. Baiklah, aku ikuti kata-katamu. Kau ingin memberi kejutan padaku. Tapi aku telah memberimu lelucon paling kejam di dunia. Aku tidak tahu akan seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu, tentu saja kau tidak tahu, karena hatimu sepenuhnya tertuju pada sialan ini. Aheng seumur hidupnya yang paling dia hargai adalah kehormatan. Dia selalu ingin memiliki miliknya sendiri pernikahan yang murni. Tapi demi menyesuaikan dirimu, dia bahkan pernikahan 100 orang campuran besar seperti ini pun dia setujui. Tapi lihat dirimu, kau di depan umum di depan kamera, siaran langsung seluruh jaringan bergandengan tangan dengan Shen Yun. Mengucapkan sumpah dan mengambil surat nikahmu si bagaimana? Perasaannya, ibunya masih diranjang sakit menonton siaran langsung, itu adalah harapan terakhirnya. Kau melukai yang masih hidup dan juga melukai yang sudah mati. Kau menikah dengan iparmu, kau membuat kakakmu di alam baka bagaimana bisa tenang? Kau membuat muka keluargamu kemana harus ditaruh. Kau membuat kami orang tua nanti bagaimana bisa keluar rumah bertemu orang. Aku harus mencarinya, aku harus menjelaskan padanya, anak tidak bisa tanpa ayah. Asi, sadarlah sedikit, kau sudah menikah denganku, kau adalah suamiku. Sekarang kau pergi ke rumah sakit, mencarinya, apakah kau memikirkan aku? Pergi. Bajingan. Kau masih ingin mempermalukan diri sampai kapan? Hentikan dia untukku. Lepaskan aku, kalian dengar tidak? Lepaskan aku, dia mengandung anakku. Itu adalah benihku, Musi. Dia menikah dengan orang lain, dia pasti marah besar, baru mencari Lukian brengsek itu, aku harus pergi membawanya kembali. Ibu, biarkan aku pergi. Aku mohon padamu, biarkan aku menemuinya sekali saja, asalkan aku memohon padanya dia pasti akan kembali. Di Amas. Apa gunanya kau pergi sekarang? Muksi, gunakan akalmu. Kaulah yang pertama di depan umum membuatnya malu. Kau bisa menikah dengan orang lain, tapi dia tidak boleh? Kau pikir Aheng adalah burung yang kau pelihara dalam sangkar? Kau tidak hanya meninggalkannya di depan umum, tapi juga mendorong satu-satunya ibunya ke dalam jurang. Sekarang dia mencari Lukian, itu jalan hidupnya. Kaulah yang dengan tangannya sendiri mendorongnya ke pelukan pria lain. Dua hal. Pertama, besok, apapun caranya, pergi ke rumah Lukian, minta maaf pada Xiao Heng, bahkan jika harus berlutut, bersujud, kau harus membuatnya bercerai dengan Lukian. Biarkan dia kembali padamu. Kedua, kau dan Shen Yun besok harus segera bercerai. Ayah, ibu, kumohon restu kalian untuk aku dan Asi. Setelah Ayang pergi, semua orang di keluargamu mengharuskanku menjadi janda. Hanya Asi seorang yang menyayangiku, merawatku. Kami sungguh saling mencintai. Hari ini kami sudah menikah, seluruh negeri melihatnya. Jika bercerai,
bagaimana aku bisa hidup? Cinta sejati. Sen Yun, kau mengucapkan dua kata itu tidak merasa malu. Dulu saat Ayang pergi, aku dan ayahmu memang sedih, tapi tidak pernah berniat menghancurkan hidupmu. Kami sudah bilang padamu, asalkan kau punya pujaan hati, kami berdua tidak akan melarang. Bahkan akan atas nama orang tua, menambahkan mas kawin yang banyak, dan menikahkanmu dengan meriah. Tapi lihat dirimu, apa yang kau lakukan ini perbuatan bodoh. Demi menguasai ASI, kau bahkan berani mengarang kebohongan keji seperti ini. Shen Yun, katakan sejujurnya, dulu di depan altar, bagaimana kau menangis padaku? Kau bilang orang tuamu memarahimu pembawa sial, kau bilang mereka memaksamu harus menjadi janda selama 10 tahun di keluargamu, jika tidak, mereka akan mengusirmu tanpa sepeser pun. Bahkan, kau juga bilang mereka akan mengganggu keluargamu di desa. ASI, aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Ayah dan ibu bilang aku pembawa sial. Mereka menyuruhku menjadi janda selama 10 tahun untuk Ayang. Jika tidak, mereka akan memutus biaya sekolah adikku, dan mengusirku. ASI, selain kamu tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Kamu saat itu menangis memohon padaku untuk menyelamatkanmu, bilang hanya dengan menikahimu kamu bisa bertahan hidup di keluargamu. Bukan? ASI, dengar, aku bicara. Mereka memang bilang beberapa kata kasar, aku juga. Aku juga sangat ketakutan, makanya. Kau ini perempuan benar-benar penuh kebohongan. Aku sudah tua ingatanku, jelek, takut nanti lupa janji berapa banyak mas kawin dan properti yang kuberikan padamu, jadi hari itu sengaja merekam. Awalnya khawatir kamu dirugikan. Tidak menyangka Yun Ra yang pergi kami juga iba padamu. Asalkan kamu punya pasangan yang disukai kami berdua. Tidak akan melarang, bahkan akan memberikanmu tambahan mas kawin yang besar, rumah tingkat di timur kota juga kusimpan untukmu. Terima kasih, Ibu. Aku tahu Ibu dan Ayah sangat baik padaku. Aku pasti akan untuk Ayang menjaga rumah ini dengan baik. ASI, aku sangat lelah. Aku tidak tahan di rumah ini lagi. Aku kira dia mengalami ketidakadilan yang besar. Kira betapa orang tua menyiksanya di belakang. Ayang pergi, aku jadi orang asing. Aku membayangkan orang tua akan mengusirnya gambaran, membuatnya pergi tanpa harta. Bagaimana kalau aku menikahimu? Supaya mereka tidak menganiayamu lagi, ternyata dia dari awal sampai akhir tidak pernah bilang satu detail spesifik pun. Semua penganiayaan, semua ancaman, semuanya aku yang kubayangkan sendiri. ASI, jangan seperti ini. Aku hanya terlalu mencintaimu. Karena cintamu ini. Aku demi kebohongan yang tak masuk akal, bahkan dengan tanganku sendiri wanita yang paling kucintai mendorongnya ke orang lain. Pernikahan massal resmi ini 100 pasangan bukan hanya sebuah upacara besar, tetapi juga awal kebahagiaan bagi banyak pasangan. Baru awal kebahagiaan, sekarang mari kita wawancarai yang paling menarik perhatian kali ini, pasangan kelima. 10. Halo, bisa diwawancarai sebentar? Sebagai hari ini pasangan terakhir yang selesai mendaftar dan juga pasangan dengan dukungan terbanyak kalian berdua, sekarang ada yang ingin disampaikan. Sebenarnya bisa berdiri di sini hari ini mendapatkan kebahagiaan ini, aku ingin berterima kasih kepada seseorang. Sejak kita kenal, setiap kali bertemu, dia selalu memasang muka masam. Bicaranya pedas dan menyindir, sepertinya aku berhutang uang padanya. Aku pura-pura tidak mendengar. Baru kemudian aku tahu. Dia pikir aku terlalu bodoh, padahal di depan ada lubang. Aku tetap nekat melompat ke dalamnya. Oh, maksudnya lubang itu? Dia sudah berkali-kali memberi isyarat terang-terangan maupun tersirat. Aku tidak mendengarkan, dia pun marah besar padaku. Hubungan yang sudah buruk. Karena kekeras kepalaanku semakin parah. Kemudian aku sadar. Saat itu apa yang dikatakannya semuanya benar. Lalu bagaimana selanjutnya? Apa yang membuatmu berubah pikiran? Nanti saja. Ketika menoleh ke belakang, hanya dia seorang yang berdiri di kejauhan berteriak padaku, "Jangan lompat." Saat itu aku tidak mendengarkannya. Aku langsung terjun ke dalam. Jatuh babak belur. Pasti sangat berat ya. Tapi mungkin Tuhan berpikir, aku tidak sampai sebodoh itu, lalu kembali membuat kami berada di hari yang sama, tempat yang sama, jadi ini takdir, bisa dibilang begitu. Akhirnya menjadi pasangan. Selamat, selamat. Semoga langgeng selamanya. Terakhir, saya ingin bertanya kepada kalian berdua, sebagai pasangan yang baru menikah hari ini, tentang masa depan, apakah ada rencana khusus? Tidak usah buru-buru. Tugas utama sekarang
adalah pergi menemui ibu. Apakah ibu Anda juga datang ke sini? Ibu mertuaku. Dia di rumah sakit, menunggu kabar, kami akan memberikan ini padanya, untuk dilihat langsung. Baik, kalau begitu kami tidak akan menghalangi kalian berbakti. Semoga tante cepat sembuh, juga semoga kalian berdua awet muda bersama. Naik mobil. Lukian, tadi di depan kamera kau panggil ibu, lancar sekali ya. Kalau tidak, panggil apa? Panggil tante. Nak, Panggil tante juga boleh, lagi pula surat nikah ini baru saja diambil, kurang dari 1 jam. itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Istri sudah dapat, kalau panggilan ibu ini tidak diubah. Berarti istri ini sia-sia dong. Dulu, aku pikir dia orang gila. Sampai hari ini, baru sadar. Ternyata dialah satu-satunya di tengah kekacauan ini. Satu-satunya orang yang ingin menarikku keluar dari lumpur. Xiao Heng, kan? Tuan Lu, ada perlu? Jangan terlalu percaya Musi. Dia seperti itu kepada semua orang. Waktu itu aku merasa aneh. Betapa semangatnya Musi mengejarku. Seluruh kota tahu demi menyelamatkanku, dia bahkan rela kehilangan nyawanya. Kenapa di mulut Lukian menjadi murah seperti itu kepada semua orang? Apa sebenarnya yang kamu cari dari Musi? Dia orangnya pelin-pelan. Kamu bisa berdiri di sini hari ini, besok bisa digantikan oleh orang lain, Tuan Lu. Tolong hormati. Kamu tahu. Lihat aku, betapa menjijikannya aku. Kamu tidak tahu bahwa burung sejenis berkumpul bersama, orang pun bergerombol, orang sampah sepertiku bisa menjadi teman baik dengan Musi. Menurutmu dia bisa menjadi orang baik? Gila. Ada apa, Aheng? Siapa yang membuatmu marah? Teman sekelasmu itu Lukian bicaranya benar-benar kasar. Oh dia. Lukian memang seperti itu, dari kecil mulutnya pedas tapi hatinya baik. Mungkin karena melihat aku begitu baik padamu dia iri. Jangan ambil pusing dengan dia. Xiao Heng, kamu sakit jiwa? Kamu pergi tanpa membawa otak? Atau diracuni oleh Musi? Lukian, kamu sakit? Malam-malam ngapain gila? Sudah berapa kali aku bilang, untuk menjauhi munafik itu, jauhi dia. Kamu memaksa terjun ke lubang api. Dia sedang menggali kuburan untukmu. Apa hakmu bicara begitu tentang dia? Bagaimana Musi terhadapku? Seluruh dunia bisa melihat, orang berkarakter gelap sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi temannya. Lukian, tadi malam telepon kamu? Jangan hiraukan dia. Dia pergi ke luar negeri pagi ini, katanya mau ekspansi pasar luar negeri, tidak pasti kapan pulang. Pergi ke luar negeri? Dia juga memblokir status kami berdua. Orang ini memang begitu temperamennya, aneh sekali. Aheng, hubungan kita tidak perlu orang lain ikut campur. Dulu, aku pikir dia konyol, pikir dengan hak, apa dia campuri urusanku? Sekarang kulihat hanya saja caranya menyampaikan terlalu ekstrem. Terlalu kaku. Lukian. Apa? Aku cuma mau bilang, terima kasih. Jangan begitu. Kalau aku lihat lagi otakmu kemasukan air, aku langsung melemparmu ke sungai itu, tidak akan ambil lagi. Sampai. Siap untuk bertemu orang tua? Lukian, kembalikan Aheng padaku. Xiao Heng. Keluarlah dan temui aku. Jangan hancurkan. Pemilik rumah ini sudah pindah ke luar negeri sejak lama. Rumah ini sudah kosong bertahun-tahun. Maaf, nomor yang Anda panggil sedang sibuk. Coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda panggil sudah dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Apakah kamu mencari Tante Xiao itu? Keluarganya pagi ini sudah mengurus pemindahan rumah sakit.
Dipindahkan kemana? Rumah sakit mana? Itu privasi pasien, kami tidak bisa mengungkapkannya. Lagi pula Tuan Lu itu mengaturnya dengan sangat rapi, dia khusus menyewa perawat pribadi dan satpam. Aheng. Akhirnya aku menemukanmu. Ikut aku pulang, maukah kamu ikut denganku? Orang yang kucintai selalu dirimu. Sungguh, ayo kita nikah lagi sekarang, tidak ambil akta nikah, kita harus bersama secara sah. Anak di perutmu masih ada anak kita. Aku akan menjadi ayah yang baik, aku akan seumur hidup, menebus kalian berdua. Aheng, kumohon demi anak ini. Kamu gila. Ini anak kita Xiao Heng. Bagaimana kau bisa setegak ini? Musi. Di dunia ini, tidak ada orang yang lebih kejam darimu. Ayo pergi, ibu harus pulang minum obat. Pertama kali aku melihat Xiao Heng adalah di pesta Musi, dia duduk tenang di sudut. Ini pacarku Xiao Heng. Musi bilang dia pacarnya, tapi aku melihat dengan jelas tatapan Musi tidak pernah padanya. Bertahan lebih dari 3 detik, mulutnya berkata, manis hati sudah melayang ke sisi kakak ipar itu. Xiao Heng, kan? Jangan terlalu percaya Musi dia seperti itu pada semua orang. Tuan Lu, apa maksudmu dengan ini? Bagaimana Musi padaku aku tahu? Tatapannya, padaku seperti melihat orang gila. Belakangan aku sering melihatnya. Malam yang larut itu dia duduk sendirian lama. Karena Musi pergi menemaninya lagi kakak ipar yang malang itu. Apa yang kamu cari darinya? Lu Kian, kamu sakit ya? Kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Dia pelin-pelan. Kamu pasti akan ditinggalkan. Musi pernah menyelamatkan nyawaku. Selama aku di luar negeri, setiap hari aku memantau statusnya, dia jarang mengungkapkan emosi. Kebanyakan tentang kondisi ibunya. Sesekali foto bersama Musi, senyumnya dipaksakan matanya tidak bersinar. Mendengar berita pernikahan 100 orang, aku segera pulang ke tanah air, dia benar-benar kejam. Saking kejamnya, dia memanfaatkan seorang gadis yang baru saja keluar dari jurang. Saking kejamnya, membuat ibu yang sakit parah itu di depan siaran langsung menyaksikan sendiri putrinya ditelantarkan. Dia tidak menangis, tidak membuat keributan. Ketenangan yang mencekam, membuat hatiku sakit hampir membuatku gila. Aku memegang tangannya. Aku akan, di depan seluruh dunia, mengeluarkannya dari kuburan Musi sepenuhnya menariknya keluar. Terima kasih. Jangan banyak bicara. Aku bukan membantumu. Aku tidak ingin melihatmu terus bodoh. Sebenarnya aku tidak mengatakannya. Xiao Heng, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sudah ingin melindungimu. Saat itu aku membenci diriku sendiri terlambat selangkah. Kamu tidak mendengarkan nasihat. Aku akan menjagamu di sisimu. Menunggu hatimu hancur, menunggu kamu melihat kebohongan, menunggu kamu akhirnya mau menatapku. Selama setengah tahun ini, dia menolak semua acara sosial, hanya menjagaku, memasakkan sup untukku, menemaniku periksa ulang. Minumlah selagi hangat.
Kakak Zhang bilang ramuan obat ini paling bergizi. Lukian, dokter bilang, tubuhku sudah sembuh total. Meski sudah sembuh, tetap harus banyak istirahat. Dulu kamu terlalu kurus. Semua sudah berlalu. Akian, ibu, badan ini entah bisa bertahan berapa lama. Nanti, Aheng, benar-benar kuserahkan padamu. Ibu, tenang saja. Aku akan seumur hidup berbuat baik padanya. Yun Er, kamu minum teh dulu untuk menghangatkan badan. Ibu, terima kasih masih mau menerimaku masuk. Aku tahu aku tidak pantas. Kamu tadi malam berlutut di depan pintu semalaman. Pagi ini satpam menelepon, katanya sudah tersebar di internet. Tetangga pada bergunjing. Kamu membuat kami keluargamu kehilangan muka. Ibu, maaf. Aku hanya terlalu merindukan ASI. Aku mengandung anaknya. Aku tidak bisa membiarkan anakku lahir tanpa ayah. Kamu bilang apa? Kamu hamil? 2 bulan. Sudah 2 bulan. Ini benarkah? Aku tidak berani bohong pada kalian. Aku tahu aku banyak berbuat salah. Tapi anak ini tidak bersalah. Kumohon, biarkan aku tinggal. Aku tidak minta status. Tidak minta harta. Aku hanya ingin ASI mengakui anak ini. Binatang itu, di mana dia sekarang? Sejak terakhir pulang dari rumah sakit, dia tidak pernah pulang. Telepon juga tidak diangkat, SMS juga tidak dibalas. Cukup, cucu keluargamu tidak boleh terlantar di luar. Pergi, cari dia dan bawa pulang. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Xiao Heng membenciku. Orang tua mencariku. Shen Yun mengandung anakku lagi. Shen Yun itu hebat banget, berlutut semalaman. Sekarang di internet semua wanita setia diumumkan ditinggalkan. Kolom komentar hampir mengangkatnya menjadi tiang kesetiaan. Jangan lihat, bikin kotor mata. Ada juga yang bilang Xiao Heng kita adalah pihak ketiga menghancurkan cinta sejati orang omong kosong. Jam segini siapa yang datang? Kamu mau apa? Aku cari Aheng. Dia tidak ingin bertemu kamu. Aheng Xiao Heng kamu keluar. Aku ada yang mau dibicarakan denganmu. Bicaralah. Aheng. Soal Shen Yun hamil, apa kamu sudah dengar? Itu urusanmu. Bukan urusanku. Aku sama sekali tidak menyentuhnya, dia berbohong. Kalau begitu kamu harus bilang padanya bukan padaku. Aheng, dengarkan penjelasanku. Musi. Aku bilang sekali lagi, ini rumah pribadi. Jika kamu berani mengganggu istriku lagi, aku akan membuatmu menyesal. Kamu tidak apa-apa? Apa yang bisa terjadi padaku? Tehnya sudah dingin, aku akan memanaskan 1 teko lagi. Kak Heng Musi itu memang menyebalkan. Tapi kalau Shen Yun benar-benar pura-pura hamil itu jijik banget. Itu urusan keluargamu, tidak ada hubungannya denganku. Kok bisa tidak ada hubungan? Kalau Shen Yun benar-benar memanfaatkan kehamilan masuk ke keluargamu nanti, entah bagaimana di belakang menggosipkanmu. Lihat komentar di internet semua memarahimu sebagai pihak ketiga. Menurutmu aku pihak ketiga? Tentu saja bukan. Itu sudah cukup, aku tidak perlu membuktikan ke seluruh dunia siapa diriku. Tapi Kak Heng, apa kamu benar-benar tidak ingin tahu apakah hasil USG itu asli atau palsu? Aku punya cara untuk mengecek. Xiao Nuan, jangan ikut campur. Kak Heng, aku bukan ikut campur. Aku khawatir kamu akan menyesal nanti. Kalau begitu kamu cek saja, jangan biarkan siapapun tahu. Tenang. Kak Heng, sudah ketahuan semua rumah sakit di kota catatan pemeriksaan kehamilan. Sudah aku suruh sepupuku membantu menyaringnya, sama sekali tidak ada nama Shen Yun, apalagi catatan pemeriksaan dia, bahkan kartu asuransi kesehatan yang terdaftar. Catatan bagian obstetri tidak ada, hasil USG 2 bulan itu palsu. Pasti palsu. Yakin? Yakin hasil USG 2 bulan itu pasti palsu. Baik, tahu. Kak Heng, apakah kita perlu mengungkap hal ini? Tidak usah buru-buru. Simpan dulu. Kenapa? Sekarang terungkap dia pasti bilang itu kesalahan rumah sakit atau keguguran. Tunggu sampai aktingnya mencapai puncak dramanya baru diungkap, biar lebih sakit. Kak Heng, kamu sekarang makin mirip Lukian licik diam-diam.
Kamu dengar semuanya. Dengar sedikit. Mau bagaimana? Menurutmu, Menurutku kamu tidak perlu mengotori tanganmu sendiri. lalu siapa yang bantu aku? Aku. Jangan deh, urusan ini aku sendiri yang tangani. Yun ini sup ayam kampung minum banyak ya. Bagus untuk bayi. Terima kasih, Ibu. Ibu baik sekali padaku. Aku pasti akan berbakti pada Ibu nanti. Kamu kalau dari dulu sudah begini, dewasa tidak akan sampai begini. Sudahlah, keluarga jangan bicara seperti orang lain. Ibu, dulu aku muda dan belum dewasa. Banyak omong yang tidak seharusnya. Nanti pasti aku ubah. Sekarang perutmu ada darah daging keluargamu, aku dan ayahmu hanya mengharapkan kamu bisa melahirkan bayi dengan selamat. Terima kasih. Ibu, aku sungguh tidak menyangka Ibu masih bisa menerimaku. Anak bodoh. Ayah, apa Ayah masih marah padaku? Marah buat apa? Surat nikah sudah diambil, anak juga sudah ada. Setelah ini jaga diri, jangan buat ulah lagi. Ayah tenang saja. Aku pasti akan hidup dengan baik, merawat ASI dengan baik, berbakti pada ayah dan ibu. Kenapa kamu masih di sini? ASI, aku hanya ingin. Kamu masih punya muka bicara? Perutnya ada darah daging keluargamu. Kalau tidak di sini, di mana? Kamu mau cucuku terlantar di jalan? Ibu, sudah kubilang dia tidak hamil. ASI, bagaimana kau bisa bilang begitu? Aku bohongi siapapun, tidak akan bohongi kamu. Suratnya sudah kulihat USG-nya jelas sekali. Kamu pikir aku bisa dibodohi? Baik, kalian semua tidak percaya, aku cari tahu sendiri. ASI, kalau kamu tidak percaya, besok aku ikut kamu ke rumah sakit periksa. Di depanmu, aku USG gini. Kamu pasti percaya kan? Baik, besok aku antar kamu sendiri. Sekarang menyesal masih sempat? ASI, aku benar-benar hamil. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Karena kenal kamu bertahun-tahun. Setiap kata yang kamu ucapkan, harus kudengar terbalik. ASI, aku tahu dulu aku pernah bohong padamu. Tapi soal ini, aku sungguh tidak bohong. Dalam perutku benar-benar anakmu. ASI, kalau hasil pemeriksaan membuktikan aku tidak berbohong. Apa kamu mau mulai lagi denganku? Beri anak rumah yang utuh. Nanti lihat hasilnya dulu. Shen Yun, giliranmu. Lihat, aku tidak bohong padamu. Tidak mungkin. ASI, lihat baik-baik, ini anakmu. Aku sungguh tidak bohong. Bagaimana bisa? Mustahil. ASI, anak ini milikmu. Bisakah kita mulai lagi? Beri anak rumah. Ya, ASI, kumohon, beri anak rumah. Aku tidak mau anak begitu lahir tidak punya ayah. Heng. Shen Yun, si manis itu pergi USG. Dia benar-benar hamil, bagaimana mungkin? Dia menyewa orang suruhan. Maksudnya? Dokter USG bisa disuap sampel bisa dipalsukan. Asal ada uang. Apapun bisa dilakukan. Ketemu. $200.000. Dia benar-benar berani mengeluarkan uang sebanyak itu? Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Bukannya kamu sudah bilang? Tidak perlu aku turun tangan. Jadi, Tolong jadwalkan Shen Yun besok di tempat biasa. Kafe? Bilang saja aku ingin bicara dengannya tentang Musi. Heng, lama tidak bertemu. Kamu kelihatan sehat. Kamu juga. Kamu mengandung bayi emas, masa iya gak bagus? Apa maksudmu? Shen Yun. Cuma kita berdua saja, kamu tidak perlu berpura-pura. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. 200.000. 3 hari yang lalu.
Apa yang bisa dibuktikan ini? Aku hanya periksa bayar itu wajar, kan? Kalau yang ini, milikmu dan Zomin catatan panggilan handphone kemarin lusa, kemarin dulu, sehari 3 kali telepon. Jika hubungan dokter pasien biasa, terlalu akrab. Xiao Heng, apa sebenarnya maumu? Aku tidak mau apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu, aku sudah melihat semua kartu asmu. Kamu ingin membongkarku? Tidak. Aku tidak mau, karena aku tidak tertarik, membuatmu trending, membuatmu jadi bahan tertawaan seluruh internet. Lalu kenapa kamu mencariku? Aku datang, ingin mengatakan satu hal padamu. Berhentilah. Selagi masih bisa diselesaikan. Xiao Heng. Kamu tahu kenapa aku melakukan ini? Kamu pikir aku ingin menikah ke keluargamu. Sangkar itu, aku susah payah melarikan diri. Tapi aku tidak punya jalan lain. Aku sudah 30 tahun, tidak punya pendidikan, tidak punya pekerjaan, tidak ada satupun orang yang bisa kuandalkanmu, yang sudah meninggal. Uang asuransinya, semua diambil keluargamu. Aku tidak punya uang sepeser pun. Kalau tidak menipu, bagaimana aku bisa hidup? Kalau aku tidak berbohong, siapa yang akan melirikku? Shen Yun, apakah kamu pernah berpikir, tidak semua orang akan kasihan padamu, lalu memaafkan kejahatanmu? Kalau kamu, apakah kamu memaafkanku? Bagaimana, dia mengaku? Sudah selesai. HMH. Mau kemana? Pulang. Yun kemari, duduk. Aku sudah bicara dengan Asi, pernikahan kalian akan diadakan bulan depan. Bu, apa maksud ibu? Anak bodoh, perutmu sudah mengandung benih keluargamu. Tentu harus meriah, menyelenggarakan pernikahan. Semua tata cara yang seharusnya, tidak akan kurang satupun. Terima kasih, Bu. Apa kamu benar-benar sudah yakin? Asi, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Menikah ke keluargamu, seumur hidup ini, jangan berpikir bisa menipu lagi, karena aku akan mengawasimu, 24 jam sehari, tidak satu detik pun kendur. Jika kamu berani melukai keluargakumu, siapapun itu, aku tidak akan melepaskanmu. Yun setelah masuk pintu ini, harus mengikuti aturan rumah ini. Bisa dilakukan, kami tidak akan menyia-nyiakanmu. Aku mengerti. Jangan panik, USG itu asli. Riwayat transfer tidak bisa dilacak. Selama aku tidak panik, permainan ini belum kalah. Masih ada 1 bulan lagi. Asal bertahan 1 bulan ini, aku akan menjadi nona muda keluargamu yang sah. Nona muda. Kata dokter pemulihannya baik, semua indikator normal, tidak ada masalah. Aku sangat khawatir. Operasi aborsi yang lalu, aku selalu khawatir akan meninggalkan efek samping. Saat itu tubuhmu memang lemah. Sudah setengah tahun lalu, mulut sialanmu. Kakak Heng? Pernikahan Shen Yun ditetapkan bulan depan. Lembar USG-nya, jelas dibeli seharga 200.000. Buktinya sudah kita pegang. Kamu begitu saja membiarkannya menikah ke keluargamu? Bukti sudah kuberikan padamu sih. Mau diapakan, itu urusannya. Bagaimana kalau dia tidak menindaklanjuti? Ya dia pantas, tertipu seumur hidup. Tidak ada hubungannya denganku. Gimana? Kata dokter pemulihannya baik. Kamu datang khusus? Pesan Xiao Nuan dikirim seperti minta tolong. Bilang kamu check up hari ini. Musi tidak akan menikahinya. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah meneleponnya, 1 panggilan. Bilang padanya,
Lembar USG tunangannya itu dibeli seharga 200.000, buktinya ada padaku. Apa dia akan percaya? Percaya tidak percaya terserah dia. Aku hanya memberitahunya. Nona Shen, Anda diduga memalsukan dokumen medis penipuan, pemerasan, 3 tuduhan. Jika terbukti bersalah, bisa dihukum penjara lebih dari 3 tahun, jika keadaan diperberat, hukumannya bisa lebih berat. Saya tidak pernah berpikir buruk. Sungguh, bukan saya yang merencanakannya. Ini adalah Anda dengan Cheng Ke dan Dr. Zhou Min berhubungan. Dalam waktu lama catatan pribadi yang diterima rekaman suara dan video pengakuan Nona Shen, rantai bukti tertutup, lengkap bukti kuat. Tidak ada ruang untuk pembelaan. Asi, tolong selamatkan aku. Kita sudah bersama lama. Kamu paling tahu siapa aku. Apa kamu benar-benar bertekad mencari pengacara untuk melawanku melihatku celaka? Aku benar-benar tidak tahan di penjara. Shen Yue, aku sudah memberimu kesempatan sebulan lalu, aku sudah katakan padamu secara langsung setelah masuk ke keluargamu, jangan lagi bermain licik, jangan lagi berbohong, bersikap baik dan berakhir dengan baik, tapi kau telah membohongiku selama 29 tahun. Sejak kau menikah dengan kakakku hari itu kau melangkah ke pintu keluargamu, kau penuh kebohongan, menghitung setiap langkah membohongi kakakku agar tulus padamu, membohongi ibuku agar tulus padamu dari awal sampai akhir membohongiku Shen Yue. Kebohongan telah menghabiskan semua ikatan, kau pikir aku masih akan lemah padamu, masih akan melindungimu? Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tapi sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat. Dihukum 2 tahun penipuan. Kakak Heng, ayo. Xiao Nuan, kau bilang, apakah dia akan menjadi baik nanti? Aku tidak tahu. Tapi itu bukan urusan kita lagi. Ya? Sudah tidak ada hubungan. Makan apa malam ini? Iga babi asam manis. Wah, kecepatan balasmu lumayan. Ayo jalan pulang. Kakak Heng, Shen Yun sudah keluar dari penjara. Lalu? Ada yang memotretnya di bandara bersiap meninggalkan kota ini. Syukurlah. Kakak Heng, apa kau benar-benar tidak membencinya lagi? Pernah benci. Tapi sekarang tidak ada perasaan. Seperti, dia adalah orang yang tidak ada hubungan denganku. Minum selagi hangat. Sup iga dan teratai buatan Zhang Shao. Wah, harum sekali Lukian, kau terlalu baik. Aku lewat. Lewat? Kantormu di utara kota ini, di selatan kota, 40 menit naik mobil kau bilang lewat. Enak, tolong sampaikan terima kasih ke Zhang Shao. Aku mau beli bubble tea di sebelah. Mau makan apa malam ini? Aku suruh Zhang Shao siapkan. Terserah. Kamu putuskan? Maaf, hari ini sudah tutup. Kok kamu datang? Aku datang untuk pamit. Kemana? Tidak tahu. Mungkin ke selatan. Cari tempat yang tidak ada yang kenal aku, mulai baru. Aku tahu, aku tidak berhak minta maaf. Aku datang, hanya ingin bilang, maaf, kamu tidak pernah menyakitiku, tapi aku terus menyakitimu. Ambil ini. Mulai baru. Shen Yun, aku tidak membencimu lagi. Tapi aku juga tidak bisa bilang, aku memaafkanmu. Aku hanya bisa berharap. Jalan ke depan berjalan dengan lurus. Apa kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Ayo pulang.